Mbah, tar dulu mbah. Hah? Tar dulu. Kenapa? Nyalain lah kameranya. Kita udah jalan jauh. Jelaskan dulu. Ini kita soalnya berdua loh mbah. Iya. Terus nyala. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso dan juga di sini saya ditemani oleh Arya. Betul. Untuk Mas Probo sendiri malam hari ini tidak bersama kami ya karena Mas Probo sedang bersama Al Namir Al Hakim. Betul. Mereka berdua sedang ngapain? Kita belum tahu. Yang jelas pasti ada urusan yang sangat penting mengenai pusaka bismillah. Betul sekali. Karena seperti yang sudah kita ketahui bareng-bareng teman-teman bahwasanya pusaka bismillah sangat luar biasa. Kita mau mendapatkan pusaka bismillah saja banyak sekali ujian-ujian yang menghampiri kita. Betul. Ujian fisik, ujian pengetahuan, pokoknya berbagai rintangan kita lalui. Namun alhamdulillah dari kejadian-kejadian tersebut kita bisa belajar bahwa ternyata ilmu itu sangat berarti teman-teman. Bayangkan saja jika kemarin kita tidak mengetahui apa-apa, mungkin kita malam hari ini nggak ada di sini. Betul Mungkin mas. kita bisa disesatkan atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Betul. Karena kemarin juga kan dikatakan bahwasanya kalau kita tidak berhasil bertemu dengan Al Namir Al Hakim, bisa saja sosok lain yang datang untuk menyesatkan kita. Betul. Alhamdulillah kemarin sudah bertemu, bahkan malam hari ini Mas Probo sedang bersamanya. Ya mungkin sedang berunding atau gendu-gendu rasa mungkin. Iya. Mas Arya. Betul. Ini sudah yuk Mas Arya, kita lanjut saja. Apa ada tambahan Mas Arya? Mungkin cukup. Ini kita juga sebenarnya udah lama ya mbah berjalan yuk. Ayo lanjut saja. Bismillah teman-teman, doakan kami semoga saja apa yang sedang kita jalankan ini berjalan dengan baik sampai tuntas. Ya mungkin ini adalah pelajaran yang memang harus teman-teman pelajari, bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu memang tidaklah mudah ya mbah. Betul. Harus ada pengorbanan. Entah itu Betul. pengorbanan waktu ataupun tenaga. Bahkan nyawa kita sendiri pun bisa untuk Kalau kita jadi nggak hati taruhan. bisa saja nyawa yang Iya betul. korban. Allahu Akbar. Ini kita kan sudah berjalan jauh pak. Ya. Ini kita sampai ke tempat ini malah jalannya nggak ada. Jalannya malah buntu semuanya. Nah itu. Oke lur, mungkin untuk mempersingkat waktu ini kamera kita matikan terlebih dahulu untuk mencari, ya setidaknya bisa untuk jalan kaki lah yuk. Ya lur. Oke. Masya Allah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, jenengan siapa nggih? Duduklah. Oh baik. Masya Allah. Siapakah kalian? Masya Allah. Ya, perkenalkan saya Yoga dan ini teman saya yang dengan masuki adalah Arya.
Lalu jenengan siapa kalau boleh tahu? Aku hanyalah seorang musafir, sama seperti kalian. Tetapi aku melihat kegelisahan dalam hatimu, terutama dirimu. Iya, benar. Memang saya masih merasakan itu. Allahu Akbar. Aku tahu kalian sedang bersiap menghadapi Said Aswad. Tetapi sebelum kalian melangkah lebih jauh, kalian harus memahami satu hal, yaitu kesabaran. Mengapa kesabaran begitu penting dalam perjalanan ini, Syekh? Baiklah, diriku akan memberikan sepenggal kisah kesabaran. Kisah itu diambil dari kisah Nabi Ayub. Masya Allah. Nggih, monggo Syekh. Dengarkanlah. Ketahuilah, kesabaran bukan hanya sekedar menahan diri dari marah ataupun kesedihan. Kesabaran adalah ujian sejati bagi mereka yang ingin mencapai kebijaksanaan dan kemuliaan. Dan tidak ada kisah yang lebih indah tentang kesabaran selain kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nggih, Syekh. Nabi Ayub adalah seorang yang sangat dicintai Allah. Ia diberikan segalanya, kesehatan, kekayaan, anak-anak yang banyak, dan pengikut yang setia. Tetapi Allah ingin mengujinya, maka datanglah ujian demi ujian kepadanya. Kalau boleh tahu, ujian-ujian apa saja, Syekh? Baiklah, ujian yang pertama adalah ujian kehilangan harta. Pertama, Allah mengambil kekayaannya dari seorang yang memiliki harta berlimpah. Ia berubah menjadi miskin dalam sekejap. Semua yang ia miliki hilang. Tetapi ia tetap bersabar. Ia tidak mengeluh, tidak mempertanyakan takdir Allah. Masya Allah. Lalu yang kedua adalah ujian kehilangan keluarga. Allah mengambil anak-anaknya satu persatu. Betapa sakitnya hati seorang ayah yang harus kehilangan anak-anaknya. Tetapi Nabi Ayub tetap sabar. Ia tidak menangis dalam keluh kesah, tetapi ia menangis dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian yang ketiga adalah ujian penyakit yang menghancurkan tubuhnya. Lalu ujian semakin berat. Allah memberinya penyakit yang sangat parah, sampai tubuhnya penuh luka dan bernanah. Semua orang menjauhinya, kecuali istrinya yang setia. Tetapi
apa yang Nabi Ayub lakukan. Ia tetap bersabar. Ia tidak meminta Allah untuk segera menyembuhkannya. Karena ia yakin bahwa setiap ujian yang datang adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan ujian yang keempat, doa kesabaran dan pengampunan. Setelah bertahun-tahun dalam penderitaan, barulah Nabi Ayub berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Tetapi perhatikanlah doa ini. Anakku, Nabi Ayub tidak memohon kesembuhan secara langsung. Ia hanya menyatakan bahwa ia sedang diuji dan bahwa Allah Maha Penyayang." Akhirnya Allah mengangkat penyakitnya, mengembalikan kesehatannya, hartanya, bahkan memberikan keturunan yang lebih banyak sebagai ganti atas kesabarannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Kau harus bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ayub. Iya, Syekh. Dari kisah ini, apakah kau paham mengapa kesabaran adalah kunci utama dalam perjalananmu? Iya, saya mengerti bahwa kesabaran bukan hanya tentang menahan diri. Ternyata juga tentang keyakinan kepada takdir Allah. Namun bagaimana jika kesabaran itu terasa begitu berat, Syekh? Karena kesabaran bukan untuk mereka yang lemah. Kesabaran adalah senjata orang-orang kuat. Orang yang sabar bukanlah orang yang diam ketika disakiti, tetapi orang yang tetap melangkah meskipun jalannya penuh duri. Kesabaran bukan berarti menerima nasib tanpa usaha, tetapi tetap teguh dalam usaha meskipun hasilnya belum tampak di depan mata. Nggih, Syekh. Lalu bagaimana cara kami mempraktekkan kesabaran dalam menghadapi Sayyid Aswad? Sayyid Aswad bukan hanya akan menyerang kalian dengan kekuatan fisik. Ia akan menyerang pikiran dan hati kalian. Ia akan membuat kalian ragu, membuat kalian lelah, membuat kalian ingin menyerah. Tetapi ingatlah, Nabi Ayub, jangan biarkan ujian membuat kalian berpaling dari jalan ini. Jangan biarkan rasa sakit membuat kalian mempertanyakan takdir. Jangan biarkan kelelahan membuat kalian berhenti berjuang. Dan yang paling penting, jangan pernah meminta agar ujian kalian diangkat tanpa hikmah. Jika kalian berdoa, maka berdoalah seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diuji dan Engkau adalah Maha Penyayang. Biarkan Allah yang menentukan kapan ujian itu selesai. Karena
Sesungguhnya di setiap kesulitan ada kemudahan yang telah dijanjikan. Masya Allah. Saya mulai memahami apa yang jenengan ceritakan, Syekh. Berarti jika kami ingin menghadapi Sayyid Aswad, kami harus siap untuk diuji dengan kesabaran yang lebih besar, begitu, Syekh? Benar. Pergilah, lanjutkan perjalanan kalian. Tetapi ingat, kesabaran bukan hanya bertahan, tetapi juga berjalan terus meskipun dunia menghalangi kalian. Baik, kami nanti akan segera melanjutkan perjalanan, Syekh. Lalu apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan kepada kami, Syekh? Sebelumnya, perkenalkan, mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri saya. Nggih, Syekh, enggak apa-apa, Syekh. Saya biasa dipanggil Sayyid Nur Hakim. Syekh Sayyid Nur Hakim. Saya akan menjawab pertanyaanmu. Ingat, sabar adalah kunci menuju kemenangan. Tetapi, katakan padaku, sebenarnya amanah apa yang sedang kalian emban? Perjalanan kalian bukan perjalanan biasa. Aku merasakan ada sesuatu yang besar di baliknya. Iya, Syekh. Kami sebenarnya diberikan amanah untuk menemukan dan mengambil pusaka Bismillah, Syekh. Jadi yang kita cari dan yang kita tuju adalah pusaka Bismillah, Syekh. Pusaka Bismillah. Kalian sedang mencari pusaka Bismillah. Benar, Syekh. Itulah amanah yang diberikan kepada kami, Syekh. Pusaka ini bukan sekedar benda biasa, tetapi kunci untuk mengembalikan keseimbangan dan melindungi dunia dari fitnah yang akan datang, Syekh. Siapa tadi namamu? Nama saya Yoga dan teman saya ini Arya. Yoga dan Arya, kalian harus tahu sesuatu. Pusaka Bismillah bukanlah pusaka sembarangan. Ia bukan sekedar senjata, bukan sekedar benda bertuah. Ia adalah kunci yang membuka rahasia terbesar yang tersembunyi sejak awal penciptaan. Masya Allah. Syekh, apakah benar pusaka itu memiliki kekuatan yang luar biasa? Kami hanya tahu bahwa pusaka ini sangat penting, tetapi kami belum tahu, kami belum memahami sepenuhnya apa yang terkandung di dalamnya, Syekh. Jika kalian tahu apa yang kalian cari, kalian mungkin akan meragukan diri kalian sendiri. Sebab tidak sembarang manusia mampu mengemban amanah ini. Lalu
apa sebenarnya hakikat dari pusaka Bismillah, Syekh? Rahasia pusaka Bismillah. Dengarkan baik-baik. Nggih, Syekh. Sejak awal penciptaan, Allah telah menetapkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak dan bekerja atas izinnya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci dari segala keberadaan. Ia bukan hanya kalimat pembuka dalam Al-Quran, tetapi juga perintah yang menjadi inti dari segala ciptaan. Tahukah kalian bahwa sebelum bumi dan langit diciptakan, kalimat ini telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan para malaikat, jin, dan seluruh makhluk tunduk kepada kekuatan yang terkandung dalam kalimat itu. Sebab ia adalah pernyataan tauhid, kekuatan yang hanya bisa dipegang oleh mereka yang benar-benar suci dalam niat dan perbuatan. Masya Allah, luar biasa sekali berarti pusaka Bismillah ini. Benar, pusaka Bismillah bukan hanya sekedar artefak atau benda bertuah. Ia adalah bentuk material dari kalimat yang melahirkan segala sesuatu. Ia bukan pedang, bukan kitab, bukan permata, tetapi ia adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu semua. Pusaka itu adalah pintu gerbang menuju pemahaman hakikat ilahi, dan siapapun yang menguasainya akan mampu membuka rahasia yang tersembunyi dari manusia biasa. Jadi apa yang terjadi, Syekh, jika pusaka ini seandainya jatuh di tangan yang salah, Syekh? Jika pusaka itu berada di tangan yang salah, maka dunia ini akan berada dalam ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masya Allah. Sebab dengan memahami hakikat Bismillah, seseorang bisa memiliki kendali atas hukum sebab akibat di alam ini. Ia bisa membuka pintu-pintu yang seharusnya tertutup, mengendalikan kekuatan yang tidak boleh disentuh oleh manusia biasa, bahkan mengguncangkan keseimbangan yang telah dijaga sejak zaman para nabi. Masya Allah. Berarti perjalanan yang kami lewati ini ternyata lebih berat daripada yang kami bayangkan, Syekh. Astagfirullahaladzim. Maka ketahuilah, Yoga, jika kau ingin melangkah lebih jauh, jika kau ingin menghadapi Sayyid Aswad dan mengambil pusaka itu, maka kau harus siap dengan ujian yang lebih berat dari yang pernah kau hadapi sebelumnya. Kira-kira apa ujiannya, Syekh? Ujian paling berat bukanlah pertarungan dengan musuh yang nyata, tetapi
pertarungan dengan dirimu sendiri. Pusaka itu tidak bisa dipegang oleh mereka yang masih menyimpan kesombongan dalam hatinya, oleh mereka yang masih terbelenggu hawa nafsu. Bahkan jika seseorang memiliki ilmu setinggi langit, tetapi hatinya masih ingin meraih kekuatan demi dirinya sendiri, maka pusaka itu tidak akan pernah bisa ia kuasai. Maka aku bertanya kepadamu, Yoga. Nggih, monggo Syekh. Apa yang ingin jenengan tanyakan, Syekh? Apakah kau benar-benar telah siap menerima amanah ini? Apakah kau mencari pusaka ini demi tugas atau demi sesuatu yang lebih dalam dari itu? Saya merasa yakin dengan niat saya ataupun kami. Tapi kami pun menyadari, Syekh, bahwa ujian ini jauh lebih besar dari sekedar menemukan sebuah pusaka, Syekh. Jawabanmu tidak perlu kau ucapkan kepadaku, tetapi kau harus menemukannya dalam hatimu sendiri. Sebab perjalananmu bukan hanya perjalanan tubuh, tetapi perjalanan jiwa. Baiklah, aku akan membimbing kalian dengan ilmu yang kupunya. Tetapi ingatlah, pusaka itu bukan untuk mereka yang ingin menguasai dunia, tetapi untuk mereka yang ingin mengembalikan keseimbangan. Jika kau menyimpang dari jalan ini, maka pusaka itu akan menolakmu sendiri. Berarti perjalanan ini akan lebih sulit dari yang kami kira sebelumnya, Syekh. Masya Allah. Tentu. Bersiaplah, Yoga. Perjalanan menuju pusaka Bismillah baru saja dimulai. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Syekh. Dengan apa yang jenengan sampaikan kepada kami, insya Allah itu juga akan menjadi bekal dalam perjalanan kami, terutama dalam hal sabar. Mudah-mudahan kami selalu diberi kesabaran dalam menjalankan tugas ini, Syekh. Baiklah, Yoga. Sebelum kalian melanjutkan perjalanan, ada sesuatu yang harus kalian pahami. Sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar ilmu zahir. Sesuatu yang jika tidak kalian resapi dengan benar, maka kalian akan terjatuh dalam kebingungan dan kesesatan. Hari ini aku akan mengajarkan kepada kalian tentang hakikat tajalli Allah. Bagaimana dia menampakkan keberadaannya dalam segala sesuatu di alam ini. Masya Allah. Dengarkan, Yoga. Tajalli Allah, hakikat kehadirannya dalam segala sesuatu. Ketahuilah, Allah tidak jauh. Dia bukan zat yang hanya berada di langit dan jauh dari makhluknya. Allah Maha Dekat.
bahkan lebih dekat daripada urat nadimu sendiri. Tetapi meskipun Allah begitu dekat, kebanyakan manusia tidak melihatnya. Mereka terhijab oleh dunia, oleh hawa nafsu, oleh kecintaan kepada sesuatu yang bersifat sementara. Mereka melihat dunia, tetapi mereka tidak melihat hakikatnya. Mereka melihat sebab, tetapi mereka lupa bahwa di balik sebab ada zat yang menggerakkan segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan tajalli Allah, penampakan keberadaannya dalam setiap wujud di alam ini. Lalu apalagi sih? Tajalli dalam alam semesta. Ada apa sih? Lihatlah ke langit. Baik sih. Apakah kau menyangka langit itu berdiri sendiri? Apakah kau mengira bintang-bintang itu bercahaya dengan sendirinya? Tidak. Benar, itu adalah manifestasi dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memandang langit dan berkata, "Subhanallah, betapa indahnya," maka sesungguhnya ia telah menyaksikan sedikit dari tajalli Allah. Masya Allah. Ketika angin berhembus, air mengalir, matahari terbit, maka sesungguhnya itu semua adalah tanda kehadirannya. Tetapi mereka yang hatinya buta akan melihat itu sebagai fenomena biasa. Mereka hanya melihat wujud, tetapi tidak melihat sebab di balik wujud itu sendiri. Lalu apalagi, Syekh? Selanjutnya, tajalli dalam diri manusia. Sekarang, lihatlah dirimu sendiri. Apakah kau berpikir bahwa kau berjalan, berbicara, bernafas, dan berpikir dengan kekuatanmu sendiri? Tidak. Setiap detak jantungmu adalah karena isinya. Setiap tarikan nafasmu adalah karena kehendaknya. Apakah kau pernah merasa lemah, Yoga? Sepertinya pernah, Syekh. Tetapi tiba-tiba mendapatkan kekuatan yang tidak kau sangka-sangka. Iya, Syekh, betul. Itu adalah tajalli Allah dalam dirimu. Masya Allah. Apakah kau pernah merasa kehilangan arah? Pernah, Syekh. Tetapi tiba-tiba hatimu bergerak untuk kembali kepada kebenaran.
itu adalah Allah yang menampakkan dirinya dalam kesadaranmu. Masya Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah tidak jauh, tetapi manusia yang menjauh darinya. Jika kau ingin melihat Allah, maka lihatlah segala sesuatu dengan mata hati yang bersih. Jangan melihat dunia hanya dengan mata kepala, tetapi lihatlah dengan hati yang penuh keyakinan. Masya Allah. Resapilah yoga. Iya, Syekh. Apa yang jenengan sampaikan akan kami pelajari, Syekh. Dan selanjutnya, tajali dalam ujian dan bahaya. Dengarkanlah baik-baik yoga. Nggih, Syekh. Saya akan mendengarkan, Syekh. Dalam perjalananmu nanti, kau akan menghadapi ujiannya lebih berat. Kau akan bertemu dengan kebatilan yang menyamar sebagai kebenaran. Kau akan dihadapkan dengan musuh yang tidak selalu datang dengan pedang, tetapi dengan tipu daya yang sangat lembut. Masya Allah. Lalu bagaimana, Syekh? Ketika kau merasa takut, ingatlah bahwa Allah sedang menampakkan dirinya dalam ujian itu. Ketika kau merasa tak berdaya, sesungguhnya itu adalah tajalli Allah dalam bentuk kehinaan seorang hamba agar ia kembali bersandar hanya kepadanya. Bisa. Maka jangan takut, sebab setiap ujian adalah wujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kau bisa melihatnya dalam kesulitan, maka tidak ada yang bisa menggoyahkan hatimu. Nggih, Syekh, nggih. Tetapi ingatlah yoga, tajalli Allah tidak hanya bisa dipahami dengan ilmu, tetapi juga harus diamalkan. Jika kau ingin selamat dari bahaya, maka kau harus membawa perlindungan darinya. Bagaimana caranya, Syekh? Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah amalan, sebuah doa yang telah digunakan oleh para wali dan arif billah untuk melindungi diri mereka dari segala bahaya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Monggo, Syekh, apa doanya, Syekh? Baiklah, dengarkan baik-baik yoga. Nggih, Syekh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Apa itu artinya, Syekh? Yang artinya, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun
yang dapat memberi mudarat di bumi maupun di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingat-ingatlah Yoga. Nggih, Syekh. Lalu dibaca saat kapan, Syekh? Amalkan doa itu setiap kali engkau melangkah ke tempat baru ataupun ke tempat yang belum pernah kau lewati. Bacalah dengan keyakinan penuh dan kau akan merasakan perlindungannya. Nggih, Syekh. Astagfirullah. Ketahuilah, Yoga, keselamatan bukanlah milik mereka yang kuat, tetapi milik mereka yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada musuh yang lebih kuat dari Allah. Tidak ada tipu daya yang bisa menandingi kebijaksanaannya. Jangan takut pada bahaya, tetapi takutlah jika hatimu berpaling darinya. Jika kau melihat tajalli Allah dalam segala sesuatu, maka tidak ada satupun yang bisa menggoyahkanmu. Sebab kau tidak lagi bersandar pada dirimu sendiri, tetapi kau bersandar pada Yang Maha Kekal. Masya Allah. Pergilah kalian, lanjutkan perjalanan ini. Tetapi ingatlah, jangan berjalan dengan ketakutan, tetapi berjalanlah dengan kesadaran bahwa Allah selalu bersama kalian. Baiklah, mungkin cukup pertemuanku dengan kalian. Nggih, Syekh. Terima Yoga. kasih. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada kami, Syekh. Kau harus ingat apa yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah, Syekh. Kami akan mengingatnya. Pahamilah. Amalkan doa yang sudah saya berikan kepadamu. Nggih, Syekh. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, Gimana, Pak? tadi saya mendapatkan wejangan yang sangat panjang dari